Halo rebahaner yang suka nonton SpongeBob dimanapun kalian berada. Binary Bottom adalah episode SpongeBob yang memperlihatkan tentang teknologi di masa depan, di mana Bikini Bottom mengalami kemajuan dan berubah menjadi kota cyborg yang dihuni robot-robot canggih. Tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan narasi seorang yang memakai topeng, di mana dia bercerita tentang kemajuan robot di masa depan yang ada di bawah laut. Tidak berselang lama, kita diperlihatkan dengan Binary Bottom, yaitu kota Bikini Bottom yang lebih maju, di mana rumah SpongeBob terlihat lebih canggih dari rumah nanas pendahulunya. Bahkan pengantar surat juga yang sudah memakai drone. Ketika alarm berbunyi, terlihat robot SpongeBob yang terbangun dan mencopot charger yang mengisi energi tubuhnya. Kamar mandi di sana menjadi tempat pemasangan bagian yang lain seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Dan makanan yang dimakan juga berupa mur yang dicampur minyak oli mesin. Gary pun datang dan mereka pun sarapan bersama. Lalu, SpongeBob mengajak Gary bermain dengan menggunakan laser yang keluar dari hidungnya. Lagi asik-asiknya bermain, tiba-tiba alarm jam kerja pun berbunyi. Namun ketika SpongeBob akan bersiap pergi bekerja, terlihat Gary yang ingin ikut dengan SpongeBob dengan menempelkan sebuah magnet, meskipun dilarang. Gary secara diam-diam masuk ke dalam badan SpongeBob tanpa SpongeBob ketahui. Di sisi lain, Squidward yang sedang membuat duplikat badannya, yang nantinya akan menggantikan dia bekerja di Krusty Krab, dikejutkan dengan kedatangan SpongeBob yang tiba-tiba muncul di depannya. Namun ketika duplikatnya mengetahui SpongeBob adalah rekan kerjanya, dia pun menolak dan meledakkan diri. Sebelum ke Krusty Krab, robot SpongeBob berhenti di rumah robot Patrick untuk menyapanya. Sehabis itu barulah dia pergi ke Krusty Krab, yang mana di sana sudah ada robot Squidward yang datang lebih awal. Yang unik di sini, ketika SpongeBob absen, muncul sebuah baterai besar yang jadi bangunan Krusty Krab. Muncullah Tuan Krab yang terlihat konslet. Namun untungnya SpongeBob segera memperbaiki dengan menggetok Tuan Krab menggunakan kunci. SpongeBob pun mulai bekerja dengan memasak baterai dan memotong besi. Gary pun keluar karena mencium aroma masakan, yang tanpa diduga membuatnya tersetrum karena terdengar adanya keributan. Squidward melihat keadaan di sana dan tanpa sengaja tertimpa Gary yang mengakibatkan masuk ke penggorengan. Akibat hantaman itu, mereka pun jadi menempel. Dengan keadaan yang masih menempel, Gary meninggalkan Krusty Krab menuju Campaket. Sesampainya di sana keluar plankton yang langsung memarahi mereka. Namun tidak berselang lama, mereka pun pergi lagi dari sana dan menghancurkan tembok Campaket. Plankton yang marah berusaha mengejar mereka berdua, namun badannya yang kecil selalu kehabisan energi, sampai harus dibantu oleh Karen yang sudah jadi glowing. Tak lama kemudian, SpongeBob datang mencari Gary dan menanyakannya kepada Karen, yang sayangnya mereka sudah tidak ada di sana. Gary yang menuju ke jalan raya terlihat menabrak pengendara yang menyebabkan kekacauan di sana, yang mana membuat mereka marah dan mengejarnya. Karena kekacauan itulah, robot Sandy pun juga ikut mengejar mereka, yang mana membuat SpongeBob khawatir dan terus mengejar Gary untuk menyelamatkannya dari amukan massa. Sementara itu di pantai Loop Lagoon, terlihat Nyonya Puff bersama temannya yang sedang berjemur. Kakek Patrick yang menggunakan mesin waktu terlihat panik melihat gerombolan ikan yang menuju ke arahnya. Dia pun kembali ke dalam mesin waktu dan pergi dari sana. SpongeBob mendapat ide membuat tembok untuk menahan mereka semua. Namun sayang, tembok itu ternyata tidak bisa menahannya dan membuat mereka semua tercebur ke laut. SpongeBob pun merasa senang karena Gary bisa selamat. Namun tidak berselang lama, muncullah bayangan hitam dari bawah laut yang membuat mereka tersedot ke dalam. Kemudian muncullah robot Sandy yang menjadi sangat besar.
Robot itu mengeluarkan kabel colokan dari mulutnya. Lalu para pengunjung di sana dijadikan bagian dari robot itu menggunakan kabel tersebut. Kemudian robot sendi membawa semua menuju permukaan dan menjadikan pulau itu sebagai kendaraan yang akan membawa mereka ke pemukiman manusia.